Kami datang di sini karena kami mengasihi dan mencintai Engkau, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami, Tuhan. Bahkan Engkau mengorbankan dirimu, berikan nyawamu bagi setiap kami. Terima kasih buat saat berbahagia pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur, semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami dicintai, kami dikasihi oleh Tuhan. Sekarang sampaikanlah firman kebenaran bagi kami semua. Ibadah sepanjang hari ini mendatangkan keuntungan, bahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Semua doa yang dinaikkan Tuhan mendengar dan menjawab. Kami mengucap syukur, berfirman dalam nama Yesus kami mendengar firman Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara, saya melihat sudah ada yang merayakan Natal juga di berbagai tempat. Memasuki bulan yang ke-11, saudara, kita sendiri akan Natal, yaitu tanggal 24 dan 25 saja. Baik, saudara, tema di tahun ini, di bulan ini adalah tentang identity, yaitu identitas. Saudara, di hadapan Tuhan, saudara adalah orang-orang percaya. Ketika saya dan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ternyata mendapatkan begitu banyak identitas. Dan identitas itu sesuatu yang membanggakan, nggak nyangka. Lalu semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Contoh misalnya, ketika kita percaya Yesus, kita diangkat menjadi anak Elohim. Kemudian ketika kita percaya Yesus, identitas kita juga kita adalah orang yang dikasihi, diberkati. Dan dengan setiap berkat rohani, kita adalah ciptaan baru. Itu identitas-identitas yang kita emban, yang kita sandang ketika saudara dan saya percaya Yesus. Apalagi identitas, saudara adalah warga surga, saudara dibenarkan. Kemudian kita adalah orang-orang merdeka. Kemudian ada lagi, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kemudian kita adalah sahabat Kristus. Itu identitas-identitas yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia, kita diampuni, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kemudian kita juga adalah bait Roh Kudus. Keren bukan, saudara? Ini semua kita dapatkan karena anugerah Tuhan. Karena saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita membaca ayat terlebih dahulu, saudara. Begitu banyak identitas, tetapi pada pagi hari ini saya mengambil 3 saja, saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Kemudian roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Ya saudara, yang pertama adalah ini adalah tentang identitas sebagai anak Elohim. Kita adalah anak-anak Tuhan, mendapatkan status sebagai anak Elohim, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya katakan ya, sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah. Mengapa demikian? Karena siapa saudara? Siapa kita? Kok kita bisa mendapatkan julukan status anak Tuhan, anak Elohim, anak raja di atas segala raja. Kita manusia yang berdosa, yang tidak mau mengenal kebenaran, kita yang jahat dengan penuh tipu daya. Betul saudara, manusia, firman berkata, tidak ada seorang pun yang benar, semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Lah, sementara Dia adalah Elohim yang agung, yang suci, kudus, mulia. Dia Bapa yang baik, mau mengadopsi saudara dan saya, orang berdosa menjadi anak. Bukankah itu adalah sesuatu yang istimewa? Ya saudara, sesuatu yang istimewa. Kita mendapatkan julukan anak-anak Elohim, itu ada sesuatu yang luar biasa. Lagi, Yohanes 1 ayat yang ke-12, namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa
untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua di sini adalah orang yang percaya Yesus Tuhan, katakan amin. Saudara mendapatkan anugerah, dijuluki adalah anak-anak Elohim. Saudara, dan ternyata Tuhan tidak hanya memberikan status sebagai anak, tetapi Dia juga memberikan kuasa. Ini berbicara tentang otoritas. PowerPoint-nya silahkan dibuka gambar-gambarnya. Iya. Kita tidak hanya mendapatkan status sebagai anak, tetapi disebutkan tadi orang yang menerima diberikannya kuasa. Punya kuasa. Selain kita anak, ternyata kita di dalam Kristus itu punya kuasa, otoritas. Seringkali kita tidak atau kurang menyadari tentang hal ini. Ya, kita anak Tuhan, tetapi ya sudah berjalan begitu saja. Tetapi ternyata ketika kita menjadi anak, ada otoritas yang Tuhan berikan. Seperti halnya anak-anak di dunia ini, ketika bapaknya punya otoritas, anaknya pun punya otoritas, saudara. Tentang kehidupan, kehidupannya, saudara. Karena itu sekali lagi saya katakan, sepatutnya kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Kita yang dulu musuh, sekarang menjadi sahabat. Kita yang dulu budak, sekarang diangkat menjadi anak. Saya, saudara, diangkat menjadi anak. Ini, saudara, ini dulu kita camkan, masukkan dalam hati dan benak kita. Aku adalah anak Tuhan, aku adalah anak Elohim, dan aku punya otoritas. Otoritas apa? Sehingga segala sesuatu yang engkau kerjakan, yang saya kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga segala sesuatu yang kita ucapkan dalam nama Yesus terjadi. Saudara, ada 3 hal. Apa makna bahwa kita dijadikan anak? Apa makna bahwa kita dijadikan anak? Maknanya apa? Yang pertama kita harus pahami ini, yaitu apa? Status anak tidak akan pernah hilang. Setuju nggak kira-kira saudara? Ada nggak mantan anak? Dia dulu mantan anakku loh. Nggak ada. Saudara, karena mengalir darah dari orang tua, ya, mengandung genetik atau DNA dari orang tua. Saudara, nggak ada mantan anak. Makanya ketika engkau diadopsi menjadi anak raja, menjadi anak Tuhan, ketika engkau percaya Yesus itu berlaku 1 kali. Dan itu terus menerus sampai selama-lamanya. Nggak pernah Tuhan memecat kita jadi anak, nggak akan pernah terjadi. Ya, saudara, saya sendiri waktu mempersiapkan khotbah ini, wow, diberkati sekali, saudara. Sekali lagi bahwa ketika kita diangkat menjadi anak oleh Bapa melalui pengorbanan Kristus Yesus, status itu tidak akan pernah hilang dan akan terus melekat di hidup kita, yaitu sampai selama-lamanya. Tidak ada yang namanya mantan anak, sekali anak tetap anak, saudara. Makanya kita disebut bahwa anak-anak Tuhan. Perumpamaan akan anak terhilang yang tertulis di Injil Lukas itu perumpamaan atau kisah yang sangat pas, yang menggambarkan hubungan antara Bapa dengan kita, anak-anaknya. Semua kita tahu bukan? Anak bungsu yang memberontak kepada orang tua, yang mungkin gak mau dengar-dengaran, yang juga mungkin kurang ajar kepada orang tuanya, melakukan kesalahan yang fatal. Dia pergi berfoya-foya menghabiskan harta, saudara. Akhirnya habis, miskin, kelaparan, melarat, compang-camping, bau babi. Anak sudah melakukan hal yang seperti itu. Tetapi orang tuanya, saudara, masih menganggapnya sebagai anak. Iya, orang tuanya masih menganggapnya sebagai anak. Buktinya apa, saudara? Buktinya adalah ketika anak itu
dalam perjalanan pulang, belum sampai rumah, sudah ditunggui oleh orang tuanya, bukan? Belum sampai rumah, belum masuk halaman rumah, saudara. Disongsong, dijemput, dipeluk. Meskipun bau babi, compang-camping, kotor, saudara. Tapi orang tua masih menganggapnya sebagai anak. Dipeluk lagi, anakku, anakku. Saya mengandai-andai begini, saudara, pernah saya katakan kepada saudara, seandainya anak bungsu ini kemudian kelaparan, mau makan ampas babi nggak boleh kan, sama bos babinya, nggak boleh, nggak bisa, ini makanan untuk babiku, kamu mau kelaparan, mau mati terserah. Seandainya anak ini mati kelaparan di samping babi, seandainya, kira-kira ayahnya masih menganggap itu anaknya enggak? Akhirnya misalnya mayatnya dibawa, ditanya rumah per rumah, ini anaknya siapa? Sampailah ke rumahnya ayahnya, oh betul ini anakku, saya percaya itu terjadi. Dia akan tetap menganggap itu anaknya. Ini adalah gambaran hati Bapa kepada saudara. Loh, Pastor, kalau begitu kan gak apa-apa berdosa, hidup dengan babi, berfoya-foya. Saya katakan engkau tetap dikasihi kok saudara, tetap dikasihi. Tapi engkau mau mengalami seperti itu? Mengalami babi, compang-camping, miskin, makan ampas babi pun gak boleh. Sekali anak tetap anak. Tetapi janganlah kita melakukan hal yang sudah pernah salah, yang Tuhan sudah contohkan. Ya. Kasih Tuhan itu selama-lamanya, sekali untuk selama-lamanya. Lukas 15 ayat 24, ada ayatnya. Karena anakku ini telah mati, tetapi ia hidup kembali. Dan ia telah hilang, tetapi ia sudah ditemukan, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, saya selalu diberkati ketika menyampaikan kisah ini. Anak ini pulang ke rumah itu apa sih motivasinya? Pulang ke rumah itu motivasinya apa? Bukan karena mengasihi ayahnya, enggak. Tetapi karena lapar. Ya. Karena kedagingan. Dia datang kepada ayahnya. Tapi toh kemudian tetap dikasih. Sebab itu saudara, saya sangat mendorong saudara bawa orang kepada Tuhan apapun motivasinya. Ya, apapun motivasinya, bawalah datang kepada Tuhan, beribadah di gereja. Saudara, mungkin motivasi awalnya karena hal-hal yang tidak rohani, enggak apa-apa. Ya, karena saya seringkali mendapatkan juga orang-orang yang bersaksi seperti itu. Iya, Pastor, dulu saya ke gereja itu bukan gara-gara saya mengasihi Tuhan, bukan gara-gara saya rindu Tuhan, tetapi karena hal-hal yang lain. Enggak apa-apa. Kemudian ketika dia ke gereja beribadah karena motivasi yang salah, firman Tuhan disampaikan tetap dijamah Tuhan. Saudara, Tuhan itu keren, Tuhan itu dahsyat. Dia bisa menjamah seseorang dengan berbagai cara. Kuasanya sungguh luar biasa. Iya, saudara, yang pertama yang kita harus pahami adalah status anak tidak pernah hilang apapun yang terjadi. Dan yang sangat luar biasa lagi adalah bahwa anak ini pulang ke rumah, motivasinya lapar. Mungkin juga dalam benaknya, aku diampuni saja, dimaafkan oleh ayahku saja, aku sudah bersyukur, terima kasih. Kalau boleh aku mau jadi pelayan di rumah ayahku, ya kan ada ayatnya begitu, aku jadi pelayan saja. Tapi ternyata ayahnya tidak menganggap sebagai pelayan, sebagai budak, enggak, tetap anak. Kasih cincin, kasih jubah, dikasih kasut, dipestakan. Makanya benar ayat yang mengatakan bahwa, ada ayatnya, Efesus 3 ayat 20 disebutkan bahwa dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta dan doakan. Anak ini dalam benak pikirannya adalah yang penting aku makan, aku bisa dimaafkan, aku jadi pelayan.
Tetapi ternyata enggak hanya itu, saudara. Dia diberikan kasut, diberikan cincin, diberikan jubah, dipestakan sampai kakaknya iri, saudara. Itulah kasih Bapa kepada saudara, kepada saya. Ada ayat lagi juga, tetapi seperti yang tertulis, apa yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar telinga dan belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya semua yang terbaik bagi saudara, yang terbaik bagi saudara, bagi saya, Tuhan sediakan dan Tuhan nyatakan terjadi atas kehidupan kita semua. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadilah seperti yang kau aminkan. Kita adalah anak, statusnya tidak akan pernah hilang. Saya pernah menyampaikan ini bahwa Dia sudah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Dan firman berkata kita ada di dalam tangannya Tuhan sebagai anak. Lalu kalau ada orang yang berusaha merebut kekuatan kuasa yang akan merebut kita dari tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia tidak akan pernah berkata, ya sudah aku kasihkan ini anak ini kepadamu. Gak baik anak ini, aku buang saja. Tidak akan pernah terjadi. Firman berkata tidak pernah. Tuhan akan berkata kalau ada kuasa atau kekuatan yang akan merebut saudara, enak saja kamu akan merebut anakku, aku sudah mati bagi dia. Aku sudah berkorban nyawa, aku sudah mencurahkan darah untuk dia. Hanya untuk mendapatkan dia, sekarang kamu mau merebut dia, enak saja. Itu Tuhan. Ya. Sebab itu bersyukur dalam segala sesuatu, karena Tuhan itu baik, selama-lamanya Dia baik. Ya, saudara, beberapa ayat kita lompat saja. Seperti anak terhilang, tetap dikasihi meskipun dia memberontak, membuat kesalahan bahkan yang fatal. Saudara, tetapi anak ini sempat mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan tidak inginkan kita mengalami hal yang sama. Berlakulah sebagaimana layaknya seorang anak yang membawa nama baik, marwah, membawa marwah bagi nama baik orang tua kita, Bapa kita di surga. Ya, itu adalah status yang pertama atau identitas kita yang pertama sebagai anak-anak Elohim yang dikasihi dan sekali anak selama-lamanya akan tetap anak. Sekarang yang kedua, apa identitas kita? Yang kedua adalah yaitu dikasihi. Ketika saudara diangkat menjadi anak, bukan untuk dipekerjakan menjadi budak. Bukan. Tetapi Tuhan mengangkatmu, mengangkatku, yaitu untuk menjadi anak yang dikasihi dan diberkati. Kita tidak dijadikan sebagai budak, bahkan mungkin orang upahan. Sama sekali tidak. Tetapi untuk dikasihi, dicintai, diberkati, dilindungi, saudara. Kita membaca ayatnya, Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari sejak lama, Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Lihat, Tuhan mengasihimu, mengasihiku dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih yang setia. Engkau ditarik menjadi anak untuk dikasihi. Sampai berapa lama? 1 tahun? 1,5 tahun? Enggak, disebutkan adalah kekal. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Enggak, kasih Tuhan itu maksimal dan selalu tetap selama-lamanya. Beda dengan kasih manusia, bukan? Mau menikah, kasihku, cintaku tidak terukur bagimu. Lautanku seberangi, gunungkan kudaki. Menikahlah, 1 tahun KDRT, sudah. 1,5 tahun selingkuh. Aku enggak cinta lagi sama kamu, katanya. Kasih manusia. Tetapi kasih Bapa tidak seperti itu. Saya dikasih Tuhan. Sejak saya lahir sampai sekarang kasih Tuhan tidak pernah berkurang.
Dan itu saya rasakan. Demikian juga kepada saudara. Iya, dikasihi. Sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, orang tua kalau saudara sebagai orang tua, saudara mengasihi anak, pasti mengasihi bukan? Saudara, orang tua yang normal ya, mengasihi anak, memperhatikan, memenuhi, mencukupkan segala kebutuhannya, menjagai, melindungi, merancangkan hari depannya, kemudian memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu orang tua yang normal. Mengasihi. Ada kalimat yang sangat bagus begini, saya tulis. Segala yang baik yang orang tua lakukan kepada anaknya, Bapamu di surga melakukannya berlipat-lipat kali ganda. Kalau saudara sebagai orang tua melakukan yang terbaik untuk anak-anak, Bapa di surga melakukannya bagi saudara berlipat-lipat kali ganda. Kalau engkau sebagai seorang anak, engkau mendapatkan perlakuan yang istimewa dari orang tuamu, puji Tuhan. Ingat, Bapamu di surga memberikannya, memperlakukanmu lebih baik lagi berlipat-lipat kali ganda. Buktinya apa? Bahkan dia sudah memberikan nyawanya kepada saya dan saudara. Engkau dikasihi sebagai anak yang dikasihi, dia sudah membuktikan bukti yang sempurna, yaitu menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah, yang hari ini juga kita mengikuti perjamuan kudus mengingat akan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan. Saya dikasihi, saudara dikasihi Tuhan, pengorbanannya sempurna. Filipi 2 ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6, dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya, dia mengosongkan dirinya mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Terus, ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini saudara, ini adalah bukti kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Kasih selalu identik dengan apa? Pengorbanan. Ketika engkau mengasihi, engkau pasti mau berkorban, mau memberi. Ya, Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna, dia mengasihimu. Aku datang ke dunia karena aku mengasihi engkau, kata Tuhan, saudara. Supaya engkau tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kasih yang sempurna dibuktikan melalui pengorbanan. Tidak hanya mengorbankan materi tetapi nyawa bagi saya dan saudara. Terus ayat Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9:28. Demikian juga Kristus mengorbankan dirinya hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Dan dia akan menyatakan diri pada kali yang kedua bukan untuk menanggung dosa, melainkan membawa mereka yang menanti-nantikan dia kepada keselamatan penuh. Saudara, ini adalah bukti kasih Tuhan kepada saya, kepada saudara. Dia mengorbankan dirinya dan saatnya nanti dia akan datang kembali. Bukan untuk menanggung dosa lagi, tetapi membawamu, membawaku di dalam kemuliaan. Orang-orang yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Yang menyandang status sebagai anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Sudah 2 poin. Identitas kita sebagai anak, dan anak adalah bersifat kekal seterusnya. Itu yang Tuhan katakan. Yang kedua adalah anak bukan untuk diperalat, bukan untuk dijadikan orang upahan ataupun budak, tetapi untuk dicintai, dikasihi. Katakan bersama saya dikasihi Tuhan. 1, 2, 3, saya dikasihi Tuhan. Terakhir sekarang, apa makna kita dijadikan anak? Yang ketiga adalah, yaitu mendapatkan hak waris kerajaan surga. Ini, saudara. Semua orang menginginkan ini, bukan?
Tetapi firman berkata, Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang sampai ke sana. Kecuali melalui Yesus. Ada tulisannya heaven. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sana kecuali melalui Yesus. Seorang anak akan menjadi ahli waris dari orang tuanya, itu kapan, saudara? Yaitu ketika orang tuanya sudah meninggal. Ada ayatnya ternyata, saya menemukan ini. Ibrani 9 ayat 17. Karena sebuah wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab selama pembuat wasiat itu masih hidup, maka wasiat itu tidak berlaku. Yang memberikan wasiat siapa? Tuhan Yesus. Dan memberikan jaminan ahli waris kerajaan surga. Dan dia sudah mati untuk saya dan saudara. Jadi itu sudah menjadi bagian dalam hidup saudara. Sah. Jatuh sampean, saudara. Itu sah, saudara. Karena Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Memang sekarang ini kita belum mendapatkannya secara utuh, secara penuh, saudara. Akan tetapi kita di dalam Kristus, Roh Kudus disebutkan, yaitu memeteraikan kita, menjamin kita bahwa kita akan mendapatkan warisan penuh. Roh Kudus yang memeteraikan, saudara. Ketika Yesus mati, kita mendapatkan jaminan keselamatan sah di dalam nama Yesus. Tetapi sekarang kita belum mendapatkannya, bukan? Roh Kudus yang memeteraikan dalam diri kita sampai kita mendapatkannya penuh nantinya. Ada ayatnya, silakan dibuka. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, setelah kamu percaya kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Ya. Jadi kita menjadi anak, dikasihi, dicintai, mendapatkan jaminan keselamatan itu kemudian dimeteraikan lagi loh saudara. Tuhan ingin memastikan itu enggak akan hilang. Aku meteraikan. Orang percaya mendapatkan jaminan keselamatan sampai di surga. Sementara orang di luar Kristus, ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tetapi Alkitab berkata, hanya satu jalan. Namun bagi saudara-saudara di dalam Kristus, jaminan keselamatan sampai di surga, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Sampai pada hari kedatangan Tuhan. Sementara orang di luar Kristus tidak akan pernah mendapatkannya. Sama sekali tidak akan pernah mendapatkannya. Ayat terakhir, Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anak. Tadi sudah kita baca ini ya, kita baca lagi. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Elohim. Ada pertanyaan begini, saudara. Kalau keselamatan itu bersifat kekal, kalau status anak itu bersifat seterusnya, tapi kenapa Pastor kok ada yang meninggalkan Tuhan? Berarti kan gak selamat katanya. Percaya Yesus selalu meninggalkan Tuhan. Berpindah, bahkan menghujat Tuhan lagi. Saudara tahu jawabannya apa?
Jawabannya adalah ketika orang menjadi percaya Yesus, sepertinya punya, tetapi ternyata tidak. Seperti halnya Yudas, bahkan mencium Yesus, murid Yesus, sepertinya punya keselamatan, tapi ternyata tidak. Saudara. Jadi jangan berkata, oh berarti keselamatan gak kekal, status anak itu bisa hilang. Saya katakan tidak, firman Tuhan berkata tidak. Dia akan memegang teguh itu. Nanti kita akan membaca ayat terakhir. Tuhan akan memegang teguh itu, perjanjiannya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Tuhan, sebetulnya memang sesungguhnya dia belum punya. Saudara, belum punya itu. Mungkin hanya ikut-ikutan, mungkin hanya untuk kesenangan, dan seterusnya, saudara. Silakan dibuka ayat terakhir, yaitu Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Pegang ayat ini, saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa saya dipilih Tuhan, saudara dipilih Tuhan, saya ada di dalam genggaman tangan Tuhan, tidak seorang pun yang diizinkan merampasmu dari tangan Tuhan. Ya, 3 poin Tuhan sudah sampaikan kepada kita yang menjadi berkat bagi kita semua. Identitas saya dan saudara begitu banyak di dalam Kristus, dan segala sesuatu itu semuanya adalah karena anugerah. Sangat luar biasa, tetapi pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa kita adalah anak. Dan anak itu seterusnya tidak akan pernah kita dipecat menjadi anak. Kemudian yang kedua adalah anak. Apa tadi yang kedua? Silakan dibuka. Kita dikasihi, dicintai, diberkati. Kemudian yang ketiga, kita mendapat hak waris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku bersyukur padamu buat kasih setiamu Yesus Tuhan. Kau yang selalu ada bagiku, ku percaya akan firman. Kaulah kekuatanku saat ku lemah, Kaulah pengharapanku saat aku berseru dan manggil namamu Yesus. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, Kau Yesus yang selalu menolong hidupku, Kau Yesus yang sangat mengasihiku, ku percaya hanya padamu. Ku bersyukur padamu buat kasih setiamu Yesus Tuhan. Kau yang selalu ada bagiku, ku percaya akan firman-Mu. Kaulah kekuatanku saat ku lemah, Kaulah pengharapanku saat aku berseru dan memanggil namamu Yesus.
Yesus yang selamatkan hidupku. Kau Yesus yang selalu menolong hidupku. Kau Yesus yang sangat mengasihiku. Ku percaya hanya padamu. Kau Yesus yang selamatkan hidupku. Kau Yesus yang selalu menolong hidupku. Kau Yesus yang sangat mengasihiku. Ku percaya hanya padamu. Kau Yesus yang selamatkan hidupku. Kau Yesus yang selalu menolong hidupku. Kau Yesus yang sangat mengasihiku. Ku percaya hanya